Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pasti baik ya. Nah, pagi hari ini kita jumpa lagi bersama Bu Wiwi. Kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Nah, hari ini pasti semua sudah siap ya. Sudah mandi, ganti baju, udah rapi, udah duduk diam di hadapan handphone, di hadapan laptop ya. Kita siap untuk memuji Tuhan, kita siap untuk bersekolah minggu kembali. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Semua kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik ya buat kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tak kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang Bu Yu mau tanya, siapa yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Selama 1 minggu, Tuhan Yesus sudah menjaga kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, kita baru memuji Tuhan kalau Tuhan Yesus itu baik. Nah, kalau kita merasakan Tuhan Yesus baik, Tuhan akan memberi kita satu kemenangan. Ya, kemenangan yang luar biasa. Kalau kita sampai hari ini, karena pemeliharaan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Ada satu kemenangan yang besar ya. Nah, sebelum kita berdoa, kita akan nyanyi Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala sikap. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh
saatnya kita akan berdoa. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Engkau sudah menjaga kami, Tuhan menyertai kami. Tolonglah kami supaya COVID ini cepat berlalu, kami boleh ke sekolah minggu kembali. Tuhan, tolong kami, pimpin hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan pagi hari ini ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Biar Tuhan melalui pujian, biar melalui firman Tuhan, kami boleh bersukacita bersama Tuhan. Haleluya, amin. Ya. Nah, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah baik, Tuhan Yesus luar biasa bagi hidup kita. Ya, Tuhan Yesus menjaga kita siang maupun malam. Jadi kita harus mengucap syukur. Kita akan menaikkan satu pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih Yesus seperti sungai ada di hati kita. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai. Ya, damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai. Damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Nah, anak-anak, kasih Yesus seperti sungai. Kasih Yesus begitu luar biasa. Kita bersyukur punya Allah seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus baik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, sudah terlambat. Aduh, masih buru-buru nih.
Aduh, anak-anak takut ada yang pada sudah nungguin nih. Aduh. Aduh. Lumayan tadi Ibu Ika kakinya sakit karena buru-buru mau mengajar, takut anak-anak sudah nungguin. Jadi kaki Ibu Ika tersandung. Di sini siapa anak-anak yang pernah merasakan kakinya sakit? Kalau anak-anak sakit, kalau anak-anak susah, bagaimana caranya? Selain diobati, kita juga bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa, minta Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, hari ini Ibu Ika mau membawakan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan? Oke, duduk yang manis. Kita lipat tangan, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa kembali lagi mendengar akan firman Tuhan. Tuhan, Engkau saja yang mau menolong supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Orang lumpuh disembuhkan. Anak-anak tahu kalau orang lumpuh artinya apa? Ya, orang lumpuh itu tidak bisa berjalan. Tadi kalau Ibu Ika kakinya tersandung, masih bisa berjalan pelan-pelan sambil diobatin, ya. Tapi kalau orang lumpuh, ya, dia sama sekali tidak bisa berjalan. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Nah, kita mau mendengarkan ceritanya, tapi sebelumnya kita mau baca dulu dari Matius 9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Dikatakan, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pada waktu itu, ada seorang yang lumpuh. Dia tidak bisa berjalan. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Dia punya teman-teman yang sangat baik kepada si orang lumpuh ini. Pada waktu teman-temannya mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di kota mereka, maka teman-temannya datang kepada si orang lumpuh ini. Dan dia membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan membawa tempat tidurnya, si orang lumpuh itu terbaring, dia membawa kepada Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus melihat si orang lumpuh itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat iman mereka. Berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pada waktu Tuhan Yesus berkata seperti itu, di sana banyak orang-orang Farisi. Mereka berkata dalam hati mereka, katanya, ia menghujat Allah. Anak-anak tahu, Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati, dalam pikiran orang Farisi itu. Maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?
mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangunlah dan berjalanlah. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Dia berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Oh, apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu? Orang lumpuh itu langsung bangun dan dia bisa berjalan. Kemudian dia menggulung tempat tidurnya. Kemudian dia bersuka cita. Dia berjalan pulang. Anak-anak, pelajaran hari ini kita mempelajari ke-1. Kita harus bersyukur. Kita diberi hama Tuhan kaki untuk bisa berjalan. Kalau kita sudah diberikan kaki untuk bisa berjalan, pakailah kaki kamu dengan baik. Tidak boleh untuk lompat-lompat, tidak boleh untuk lari-lari, tapi kita gunakan kaki kita dengan berjalan dengan baik. Dan kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kaki yang sehat, kaki yang kuat. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di pikiran kita. Waktu orang-orang Farisi itu berpikir dalam hatinya, berkata dalam hatinya, Tuhan Yesus langsung menegur orang-orang Farisi itu. Tuhan Yesus tahu. Demikian juga Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran kamu, pikiran Ibu Ika, pikiran Papa Mama. Tuhan Yesus tahu. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus mengetahui apa yang kita pikirkan, maka bagaimana anak-anak? Ya, anak-anak, kalau Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, maka kita harus berpikir yang baik. Siapa di sini yang suka berpikir, nanti kalau mama sudah tidur malam, saya mau pelan-pelan bangun nonton TV kembali. Atau nanti kalau mama sudah tidur, saya pelan-pelan buka handphone. Walaupun mama sudah melarang, jangan buka handphone malam-malam. Waktunya malam, waktunya tidur. Tapi kamu pelan-pelan mempunyai pikiran, ntar kalau mama tidur, buru-buru saya akan buka handphone, main game, atau nonton TV. Nah, Tuhan Yesus mengetahui itu. Walaupun mungkin mama kamu tidak tahu. Ya, berarti itu kita sudah melakukan dosa. Dan yang ketiga, yaitu kita harus beriman. Tadi waktu Tuhan Yesus melihat teman-teman orang lumpuh dan orang lumpuh itu dibawa kepada Tuhan Yesus melihat iman mereka. Iman itu apa ya? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang sudah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan menyertai dan menolong kita. Kalau kita sedang susah, kalau kita sedang sedih, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menyertai dan menolong. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Masih ingat ayat hafalannya dari mana? Roma 1 ayat 4b. Ia, Tuhan Yesus, adalah anak Allah yang berkuasa. Kita baca sama-sama sekali lagi ya.
Roma 1 ayat 4b. Ia, Tuhan Yesus, adalah anak Allah yang berkuasa. Nah, sekarang kita mau dengar. Ada teman kamu juga yang sudah menghafal ayat ini. Ya. Roma 1 ayat 4b. Ya, ada anak yang berkuasa. Lihat Roma 1 ayat 4b. Ia, Tuhan Yesus, adalah anak Allah yang berkuasa. Amin. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pegangan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh belajar lagi akan kuasa Tuhan. Tuhan dapat menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Kami juga percaya dan kami beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus juga akan menolong di dalam segala keberadaan kami. Biarlah Tuhan terus menyertai. Tuhan tolong untuk Papa Mama di dalam membimbing kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa terus memelihara akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus. Big or small, short and tall, sama dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, anak-anak, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik, ya, sudah menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang sakit, ya, sehingga sehat, ya. Nah, kita bersyukur punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita, yang selalu peduli kepada kita anak-anaknya. Nah, saatnya mari kita berdiri, ya, kita berdiri, kita akan menyatakan pengakuan iman yang akan disampaikan oleh teman kita Alex, ya, pengakuan iman dan yel-yel sekolah minggu. Teman-teman, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku
percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Teman-teman, mari kita ucapkan yel-yel sekolah minggu 1, 2, 3. Bersama Yesus aku bisa. Yes, yes, yes. Nah, saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, kita akan memberikan persembahan melalui amplop, atau Papa Mama bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar kepada Gereja Kristus Ketapang. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Nah, sekarang sembari kita memberikan persembahan, kita akan naikkan satu pujian, yaitu Tuhan ku ingin dapat memancarkan. Ya. Tuhan ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Tuhan ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Nah, saatnya kita akan berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya COVID ini cepat berlalu ya Tuhan. Supaya kami boleh datang ke gereja, beribadah bersama-sama, dan kami boleh bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru kami. Tuhan, kalau pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, supaya diberi tubuh yang sehat, diberikan juga hikmat untuk memerintah bangsa kami. Tuhan Yesus tolong supaya bangsa kami semakin hari semakin dipulihkan Tuhan, dan lewati COVID ini dari negeri kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Papa Mama supaya Tuhan juga terus menjaga keluarga kami, menjaga orang tua kami, menjaga kami ya Tuhan. Diberi tubuh yang sehat, diberi kekuatan serta hikmat dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru kami, berkati, beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam surga, puji, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.